Beasiswa yang pertama itu beasiswa Bank Indonesia. Of course, ini dari Bank Indonesia atau Bank Sentral. Nominalnya sendiri menurut gua lumayan besar, kita dapat 1 juta per bulan. Nah, persyaratannya sendiri kita minimal harus duduk di semester 4 dan sudah menyelesaikan 40 SKS. Jadi kalau kalian masih mahasiswa baru ataupun masih duduk di semester 2, kalian belum bisa daftar beasiswa ini. Nah, ada persyaratan tambahan. Jadi untuk daftar beasiswa Bank Indonesia ditekankan bahwa kita itu sudah melakukan proyek sosial atau kegiatan sosial sekecil apapun itu. Misalnya kayak kita melakukan penggalangan dana atau misalnya kita ngajar anak jalanan dan lain-lain. Intinya semakin besar kontribusi kita terhadap masyarakat, itu semakin besar juga peluang kita untuk dapetin beasiswa Bank Indonesia itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ketika kalian nggak punya project sosial terus kalian nggak lolos. Menurut gue sih yang terpenting kalian coba dulu, jadi kalian punya pengalaman untuk dapetin beasiswa Bank Indonesia itu sendiri. Nah, untuk beasiswa Bank Indonesia itu biasanya dibuka dari bulan Februari sampai Maret. Terus kalau seandainya nanti kalian jadi awardee atau penerima dari beasiswa Bank Indonesia, kalian akan masuk komunitas namanya komunitas Genbi atau Generasi Bank Indonesia. Jadi di sana nanti kalian bisa mengembangkan soft skill dan hard skill kalian. Yang paling penting juga kalian pasti bisa nambah jaringan. Kalau kalian masih penasaran lebih lanjut tentang beasiswa Bank Indonesia ini, kalian bisa follow akun Instagram masing-masing Genbi di setiap provinsi karena hampir setiap provinsi itu punya Genbi masing-masing. Misalnya Genbi Lampung, terus Genbi Yogyakarta, Genbi Bandung, dan lain-lain. Jadi kalian tinggal follow aja untuk ikutin informasi setiap waktunya. Beasiswa yang kedua itu Jarum Beasiswa Plus, ini dari Jarum Foundation. Nominalnya sama dengan beasiswa Bank Indonesia yaitu 1 juta per bulan. Nah, persyaratannya pun sama, minimal harus duduk di semester 4. Bedanya di IPK-nya. Di IPK untuk Jarum Beasiswa Plus itu nggak boleh kurang dari 3,20. Terus perbedaannya, kalau di beasiswa Bank Indonesia tadi kan ditekankan kepada pengalaman kegiatan sosial. Kalau di Jarum Beasiswa Plus ini ditekankan kepada keaktifan organisasi. Jadi nanti salah satu berkas yang diminta itu adalah surat keterangan aktif organisasi. Nah, untuk Jarum Beasiswa Plus itu dibukanya dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei biasanya. Tapi tentatif juga bergantung dengan kebijakan dari Jarum Foundation-nya sendiri. Beasiswa yang ketiga itu YBM BRI Smart. Ini adalah beasiswa dari Lembaga Amil Zakat Nasional. Menurut gue pribadi, beasiswa ini belum terlalu familiar di kalangan mahasiswa. Nah, untuk nominalnya sendiri, dia memang lebih kecil dibanding Jarum dan juga Bank Indonesia. Jadi kita bakalan dapat 500.000 per bulan. Tapi menguntungkannya, syaratnya itu minimal duduk di semester 2. Jadi ini cocok banget buat kalian yang mahasiswa baru dan lagi cari beasiswa. Dan IPK-nya juga minimal 3. Jadi bisa dibilang masih cukup rendah lah untuk syarat IPK-nya. Dan untuk pembukaannya sendiri biasanya YBM BRI Smart itu dibuka di bulan April. Beasiswa yang keempat yaitu beasiswa Karya Salemba 4. Jadi kalau kalian berhasil jadi awardee beasiswa KSE, kalian bakalan dapat uang saku 750.000 per bulan. Untuk periode pendaftarannya sendiri itu biasanya dibuka di bulan April. Dan syaratnya pun lumayan untuk mahasiswa baru karena itu minimal duduk di semester 2. Kalau kalian masih membutuhkan more information, kalian bisa hubungin paguyuban KSE di masing-masing universitas. By the way juga nggak semua universitas itu menjadi mitra dari KSE sendiri. Jadi kalau bukan mitranya KSE, kalian nggak bisa daftar beasiswa KSE. Jadi kalian cek dulu apakah universitas kalian itu menjadi mitra dari KSE. Yang kelima itu beasiswa unggulan. Ini adalah beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi beasiswa ini sebenarnya ditujukan untuk S1, S2, dan juga S3. Untuk S1 sendiri nanti ada 2 tipe yang bisa daftar beasiswa unggulan. Jadi yang pertama adalah mahasiswa baru atau kalian yang maksimal duduk di semester 2. Beasiswa unggulan sendiri itu mirip-mirip dengan bidik misi atau sekarang kita kenal dengan KIP kuliah. Jadi dia bakalan mengcover 3 komponen biaya utama kuliah. Yang pertama itu biaya pendidikan. Jadi misalnya UKT kalian 5 juta ya bakalan dibayarin sama Kemdikbud 5 juta. Jadi kalian bakalan free membayar uang kuliah. Yang kedua dia mengcover biaya hidup. Jadi nanti kalian bakalan dapat tunjangan kurang lebih itu 1 juta setiap bulannya. Dan plusnya kalau kalian dapat beasiswa unggulan ini, kalian bakalan dapat biaya buku.
Itu kan lumayan banget. Kalau di bidik misi, setahu gue nggak ada biaya buku, tapi di beasiswa unggulan kalian bisa dapat tambahan biaya buku. Beasiswa unggulan itu biasanya dibuka 2 kali dalam setahun, di bulan Februari dan juga bulan Juli. Tapi sementara ini belum ada pengumuman untuk pembukaan beasiswa unggulan lagi. Jadi kalian pantau terus website resmi dari beasiswa unggulan. Beasiswa yang keenam itu beasiswa PPA dan BPP PPA. Biasanya keduanya itu diumumkan secara bersamaan di bawah naungan Kemendikbudristek atau Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Bedanya apa? Kalau PPA itu ditujukan kepada anak-anak yang memiliki prestasi baik. Itu dilihat dari nilai IPK-nya. Tapi kalau yang BPP PPA itu untuk anak-anak yang memiliki ekonomi ke bawah. Biasanya untuk beasiswa ini itu dibuka di bulan Februari dan kalian bisa daftar beasiswa ini dimulai dari kalian semester 3 karena maksimal itu semester 2 dengan IPK kurang lebih 2,75. Ini setiap universitas, setiap fakultas itu punya persyaratan IPK yang berbeda-beda. Nah, biasanya untuk beasiswa PPA dan BPP PPA itu diumumkan langsung oleh fakultas masing-masing. Jadi kalian rajin-rajinlah cek website dari fakultas karena biasanya semua beasiswa itu diumumkan di website. Jadi jangan sampai kalian telat cek pengumuman dari fakultas masing-masing. Beasiswa yang ketujuh itu beasiswa bidik misi atau kita kenal sekarang dengan KIP Kuliah. Nah, ini beasiswa dari Menristek juga. Jadi ini mengcover seluruh biaya perkuliahan dan juga menunjang biaya hidup kita ketika kuliah nanti. Jadi kita bakalan free dari uang kuliah dan kita akan dapat tunjangan kurang lebih 700.000 setiap bulannya. Kita bisa mendaftar KIP Kuliah itu ketika lulus dari SMA. Nah, kalau kalian sekarang masih duduk di SMA dan kira-kira terkendala dengan biaya untuk bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, kalian bisa cari tahu dari sekarang gimana proses dari pendaftaran KIP Kuliah sehingga kalian bisa tetap melanjutkan belajar ke perguruan tinggi. Syarat untuk daftar beasiswa KIP Kuliah sendiri itu adalah yang pertama, kalian berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jadi kalau kalian merasa orang tua kalian itu sebenarnya mampu menyekolahkan kalian, janganlah mengambil hak orang lain. Karena pengalaman gue pribadi, ada beberapa teman yang menurut gue mampu secara finansial, tapi mereka mengambil beasiswa ini, ya gue nggak tahu apa motifnya, atau mungkin gue yang memang kurang tahu tentang keluarganya. Tapi menurut gue, jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Sekalipun nanti kita dapat beasiswa KIP Kuliah ini, padahal kita mampu, gue yakin akan ada kenikmatan-kenikmatan yang hilang di masa yang akan datang. Entah itu nanti laptopnya hilang, atau nanti kita dipersulit ketika buat tugas akhir di skripsi, atau mungkin juga nanti kita susah cari kerja. Karena apa? Karena kita mungkin mengambil hak orang lain yang harusnya kita tuh sebenarnya bisa bayar sendiri, tapi kita malah mengambil hak orang lain. Jadi lebih bijak lagi ketika kita memutuskan untuk mengambil beasiswa KIP Kuliah ini. Apakah kita tuh benar-benar layak menerima beasiswa ini? Untuk 3 beasiswa selanjutnya, ini nggak ada hubungannya dengan semester ataupun IPK. Jadi kalian bisa daftar ketika kalian di semester berapapun dan IPK berapapun. Jadi gue nggak akan menjelaskan terlalu banyak dan hanya akan mention nama-namanya aja. Jadi nanti ada beasiswa Mizan, terus beasiswa Bintang Fair and Lovely, beasiswa Data Print, dan sebenarnya masih banyak lagi beasiswa S1 yang bisa kalian coba. Kalau boleh jujur, sebenarnya nggak ada alasan lagi kalian itu nggak bisa kuliah, karena ada banyak banget beasiswa yang sudah memfasilitasi kalian, bukan cuma sekedar bayar kuliah, tapi juga benar-benar menunjang hidup kalian. Jadi kalau kalian memang benar-benar pengen belajar di perguruan tinggi, sebenarnya udah nggak ada alasan lagi terkendala biaya dan lain sebagainya, karena sebenarnya pemerintah itu sudah menyediakan sedemikian rupa supaya kalian itu bisa kuliah. Tinggal gimana upaya kalian dan gimana niat kalian untuk benar-benar bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Jadi kalau kalian memang butuh konsultasi atau apapun, jangan sungkan untuk sharing ke gue. Kalau memang gue bisa bantu, pasti gue akan sharing juga ke kalian. Segitu dulu sharing kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau mau komen apapun, jangan sungkan untuk komen di bawah, atau juga bisa DM gue secara langsung di @nurhoiriahnwi atau email gue di nurhoiriah15@gmail.com. Happy watching, bye bye.